Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa saya senantiasa menyertai Bapak Ibu, keluarga bersama saya semua diberkati Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan ini nomor satu, hidup disertai Tuhan. Sebab kita di dunia ini hidup sendiri, masing-masing bertanggung jawab. Bapak Ibu anak masing-masing bertanggung jawab. Hidup di dunia hanya satu kali, dan kita butuh penyertaan Tuhan, butuh kasih sayang Tuhan. Dan ternyata Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yesus sayang sama kita semua, tapi belum tentu kita sayang sama Tuhan. Untuk itu buktikan bahwa kita sayang sama Tuhan, yaitu sebelum kita tidur, mari senantiasa menjaga hubungan akrab dengan Tuhan, membangun hubungan mesra dengan Tuhan, dengan doa, baca firman Tuhan. Dan ketiga, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, membangun diri kita hubungan akrab dengan Tuhan, supaya kita makin hari mau cinta Yesus, kita mau setia sama Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak menyenangkan hati Tuhan, mau menyenangkan hati siapa Bapak Ibu? Karena di dalam dunia ini hanya tiga pribadi. Pribadi Tuhan yang sempurna, pencipta langit dan bumi. Kedua, diri kita yang diciptakan. Ketiga, iblis, ya, setan jahat itu semua. Karena dia sudah siapkan neraka, sudah dari awal iblis itu melawan Tuhan. Dan banyak bukti-bukti orang ikutin jejak iblis menjadi orang jahat. Ya, ternyata memang bermusuhan dengan Tuhan. Sudah berseberangan, sudah tidak bisa. Ya, tidak ada dalam Alkitab itu iblis bertobat. Oleh itu mari manusia kita semua bertobat, datang kepada Tuhan. Karena saat ini sesuai dengan firman Tuhan, sudah kita memasuki zaman akhir, saudara. Makanya firman Tuhan, tema malam ini dengan tema zaman akhir dan penghakiman. Karena itu nanti sesuai dengan bacaan yang akan kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Itu sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau menyanyi zaman sekarang berjagalah dan berdoa. Karena bicara berjaga dan berdoa itu sesuai dengan perintah Tuhan Bapak Ibu. Perintah Tuhan tertulis di dalam Matius 26 ayat 41. Ini Yesus sendiri berkata, Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hati kita memang kepengen untuk ikutin firman Tuhan, tapi menurut daging orang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Menurut daging gak mau berdoa. Menurut daging hidup mau berfoya-foya, hidup menurut keadaan dunia, sehingga dunia akan hancur. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mau taat, yaitu firman Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga berarti hidup taat kepada firman Tuhan, dan kita berdoa, dan Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, haleluya. Berlindunglah dalam firman Tuhan, amin, haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah, haleluya. Lihat keadaan dunia bergelora, amin, haleluya. Kedengaran sini sana, haleluya. Banyak kabar mengerikan, haleluya. Berlindunglah dalam firman Tuhan, amin, haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dan mari sadar kita semua, keadaan dunia membuat kita hati khawatir dan cemas. Kedengaran sini saja banyak kabar menggemparkan, haleluya. Berlindunglah dalam firman Tuhan, amin, haleluya.
Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan Yesus, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang sempurna, Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Sempurna. Tuhan Yesus, aku cinta Engkau Bapa, setia dan aku mau taat. Amin, haleluya. Zaman sekarang adalah zaman yang akhir. Mari kita semua banyak berjaga dan berdoa. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah hanya di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berbaring tidur, kami mau baca firman-Mu Tuhan. Kami lapar haus akan firman-Mu Tuhan. Kuduskan hati kami Bapa. Amin, haleluya. Kuduskan mulut kami membaca firman-Mu Tuhan. Sucikan tubuh jiwa roh kami, supaya hati dan pikiran kami diisi dengan terang firman-Mu, agar karakter kami memiliki karakter ilahi dan berperilaku menjadi berkat hidup kami Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni segala dosa kami, segala kilap salah kami, ampun. Semua kelemahan-kelemahan kami, ampun Tuhan. Engkau perbarui seluruh hidupku Tuhan Yesus. Aku cinta Tuhan Yesus. Aku mau setia dengan Tuhan Yesus. Aku mau taat pada semua perintah firman Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada malam ini, hari Jumat malam tanggal 5 Agustus 2022. Waktu begitu cepat ya. Tuhan pelihara kita dari pagi, arah siang, sore, petang, dan sebentar malam. Sebelum kita tidur, kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita butuh tangan Tuhan kami menyertai, sehingga pada waktu tidur pun kita diberkati Tuhan. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu di Mazmur 127. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan, baik pada waktu tidur, baik pada waktu bangun. Pada waktu tidur pun Tuhan akan memberkati kita. Sesuai dengan firman Tuhan, saya mau baca Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam.
dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Kita membangun hubungan kita akrab dengan Tuhan, membangun hubungan kita supaya kita dicinta oleh Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan, yang dicintainya kepada yang ia memberikan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Ini firman Tuhan. Bangun pagi untuk yang sehat, diberkati Tuhan. Tidur pun diberkati Tuhan. Maka pentingnya kita membangun hubungan sehat sebelum tidur. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat panjang umur hari ini. Dalam nama Yesus. Buat Bapak Ibu juga mungkin ada yang ulang tahun hari ini, diberkati Tuhan. Nanti saya mau berdoa dalam nama Yesus. Berkat rahmat anugerah kasih daripada Tuhan turun bersama Bapak Ibu semua yang ulang tahun hari ini. Panjang umur, lanjut usia, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah turun menyertai Bapak Ibu. Dan mari kita mau semua cinta Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati Tuhan, karena sadar bahwa kita sudah saat ini menjelang zaman akhir, saudara. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan puji-pujian tadi, ternyata masuk dalam zaman akhir, tertulis saudara, di dalam 1 Yohanes, saya mau baca. Saat ini sudah kita memasuki zaman akhir, saudara. 1 Tesalonika, 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Saya mau baca demikian. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ada waktu awal Tuhan ciptakan manusia, muka bumi ini ya, diciptakan Tuhan awal kita diciptakan ya. Hari pertama terang, manusia diciptakan pada hari ke-6. Itu 6.000 tahun yang lalu, saudara ya. Ya, dari zaman Tuhan Yesus sampai zaman Abraham itu 2000 tahun. Zaman Abraham sampai zaman Tuhan Yesus lahir 2000 tahun. Dan Yesus lahir sampai detik ini ya, tahun Masehi ini kan tahun 1. Yesus lahir itu sebetulnya berapa tahun sebelum tahun Masehi ya. Tapi anggaplah saat ini kita tahun 2000 sudah. Jadi kurang lebih 6000 tahun. Ya. Tapi saat ini kata firman Tuhan sudah memasuki zaman waktu yang terakhir. Kalau itu mari di zaman akhir ini ya, kita mau lebih banyak membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Ikuti firman Tuhan sehingga hidup kita layak masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari puji Tuhan sebelum kita tidur. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Tuhan sudah pelihara Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Malam ini mau baca 2 Petrus pasal yang 3. Pasal yang terakhir di dalam 2 Petrus. Karena 2 Petrus itu hanya 3 pasal, saudara. 1 Petrus 5 pasal. 2 Petrus 3 pasal. Berarti puji Tuhan kita sudah mengakhiri malam ini 2 Petrus pasal 3, puji Tuhan belum akhir. Besok kita lanjutkan dari ayat 8 dan seterusnya. Tapi yang jelas kita sudah memasuki 2 Petrus pasal yang terakhir. Sehingga kalau 2 Petrus selesai, selanjutnya kita baca suratan Yohanes, saudara ya. Suratan Yohanes ini juga ada 5 yang pertama, saudara ya. 5 dan nanti setelah itu masuk dalam suratan Yohanes yang kedua, ketika selesai itu masuk di dalam surat Yudas. Setelah itu masuk dalam kitab Wahyu. Kita lakukan dengan penuh ketekunan, kesetiaan, kesabaran kita, ya, ketaatan kita kepada firman Tuhan, sehingga nanti kelak nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, menyenangkan hati Tuhan, hidup menjadi perkenanan hati Tuhan, sehingga hidup kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mau baca 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan.
Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Ayat 7 yang terakhir kita baca. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kita adalah anak yang diberkati Tuhan. Bukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Dari hari ke hari sampai saat ini kita semua sehat. Saya senantiasa sehat dipelihara Tuhan. Dan menjadi doa saya juga, Bapak, Ibu, Saudara semua, keluarga sehat semua, diberkati Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Dan kalau Tuhan telah pelihara kita, mari kita sama-sama memelihara hubungan dengan Tuhan secara sehat. Sehat rohani, jasmani juga sehat. Karena Tuhan yang memberkati kita. Jadi tema malam hari ini bicara zaman akhir dan penghakiman. Sudah tertulis kata-kata itu, saudara. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir. Nah, jadi kita sudah masuk zaman akhir. Dan nanti saudara akan masuk juga di dalam penghakiman. Karena semua akan dihakimi sesuai dengan firman Tuhan di ayat ke-7. Ada kata penghakiman di sini. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Nah, ini kita mempersiapkan. Yang pertama kita persiapkan saat kita sadar bahwa kita saat ini sudah memasuki zaman akhir. Dunia sudah tua. Seperti kita sendiri usia makin hari makin tua. Dan kata firman Tuhan, kalau sudah usia 70 sampai 80 tahun, itu sudah memiliki ajalnya. Dunia sudah 6.000 tahun yang lalu diciptakan waktu Adam dan Hawa, ya. Tapi bumi mungkin diciptakan di Alkitab tidak disebut tahunnya. Tapi yang jelas bumi diciptakan dari awal. Satu sudah usianya mungkin bisa ribuan tahun, sudah bisa jutaan tahun, atau bisa triliunan tahun. Gak ada, karena di dalam Alkitab memang tidak ada buku yang menyatakan berapa semua diciptakan. Tidak. Yang jelas ini kalau dihitung berdasarkan sejarah dari Adam dan Hawa sampai kita bisa hitung itu. Usianya Adam 930 tahun terus bisa dihitung. Usia Abraham itu 175 tahun. Ya, Metusala usianya 969 tahun. Jadi kalau dihitung berdasarkan usia-usia terus temurun itu kurang lebih sekitar ya. Jadi zaman Adam dan Hawa sampai zaman Abraham itu kurang lebih 20 tahun, 2000 tahun. Abraham ya mempersembahkan Ishak sampai Yesus lahir itu kurang lebih sekitar ya 2000 tahun. Nah, jadi berdasarkan tahun masih saat itu tahun 2022, jadi 6000 tahun. Jadi artinya dari awal Tuhan ciptakan manusia, dari awal Tuhan ciptakan bumi, tapi saat ini kata firman Tuhan sudah memasuki zaman akhir. Bukti nyata saudara. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 udah tertulis menjelang hari akhir akan datang masa-masa yang sukar. Coba nih, saya mau baca 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saat ini kesulitan-kesulitan terjadi. Menjelang akhir kata firman Tuhan terjadi peperangan. Contoh, perang bangsa melawan bangsa itu tertulis dalam Matius 24, saudara. Sudah tertulis, semua Alkitab sudah katakan. Dalam Matius 24 sudah berkata menjelang hari terakhir akan terjadi ini Matius 24 ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan datang kelaparan dan gempa bumi dan berbagai tempat. Ini sudah terjadi, gempa bumi, kelaparan, saat di situasi yang sulit, perang Ukraina sama Rusia, gandum segala macam, harga-harga naik, semua tidak semudah seperti dulu, saudara. Lihat, dan memasuki zaman akhir ini banyak terjadi hal yang tidak berkenan di hati kita. Tapi itu terjadi perang seperti contoh hari ini dapat kabar saya. Taiwan sama China itu sudah mempersiapkan diri. Kalau sampai itu pecah saudara. Ya bagaimana itu? Jadi sesuai dengan firman Tuhan. Mari oleh karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita memasuki zaman akhir. Dan manusia secara umum akan dihakimi. Kalau tertulis dalam Ibrani pasal 9:7. Tadi sudah ditulis loh. Memasuki hari akhir nanti akan ada penghakiman. Dan ternyata di Alkitab sudah mau terangkan saya. Ada tertulis pula masalah penghakiman. Ibrani 9 ayat 27.
dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Bicara penghakiman tertulis pula di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Jadi malaikat itu sadar melalui firman Tuhan, kita saat ini memasuki zaman akhir dan manusia nanti kelak akan masuk di dalam penghakiman. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini penghakiman nih saudara. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nanti akan dihakimi. Gak bisa siapa pembelanya saudara kita. Kalau kita di dunia ada yang bisa panggil pengacara. Pengacara di dunia nggak laku sudah nanti kalau ada bantuan. Karena pengacara kita semua adalah orang berdosa. Pengacara dunia ini membela juga akan dihakimi. Masuk di dalam tahta pengadilan Kristus. Waktu mari kita mempersiapkan diri untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kita mau hidup di dalam kerajaan surga seperti firman Tuhan nanti. Saya mau baca di dalam 2 Timotius tadi dikatakan 2 Petrus pasal 3 ya saudara. Supaya kita nanti masuk di dalam kerajaan surga. Kita lihat di sini. Di ayat yang ke-7. Anak-anakku ya. 2 Petrus pasal 3 tadi. 2 Petrus ya. Pasal 3 ayat yang ke-7 saya mau baca. Saya ulangi lagi. Ayat ke-7. Tetapi oleh firman juga langit dan bumi yang sekarang terbelah dari api disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang fasik. Orang fasik nanti akan binasakan. Tapi bagi kita yang setia sama Tuhan, Tuhan akan memberikan keselamatan. Seperti mari kita baca di ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya, oleh itu mari kita semua menantikan janji Tuhan, langit yang baru, bumi yang baru. Dan kita menantikan kerajaan surga. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk hidup kita benar. Hidup kita berjaga dan berdoa taat kepada firman Tuhan. Hidup kita harus benar di hadapan Tuhan saudara. Mari kita semua bertobat. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, menjadi perkenan Tuhan. Sehingga nanti kalau kita masuk di dalam kerajaan surga, lolos dari penghakiman, lolos dari masa tribulation, kita diangkat rapture, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati semua. Zaman sekarang berjagalah, berdoalah, haleluya. Lihat dunia bergelora, haleluya. Kedengaran sini sana, haleluya. Banyak kabar menyatakan, haleluya. Berlindunglah dalam firman Tuhan, amin, haleluya. Zaman sekarang masuk dalam zaman akhir. Mari kita semua berjagalah dan berdoalah. Marilah kita semua setia dan cinta Tuhan Yesus, taat melakukan seluruh perintah Tuhan. Amin, haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat keadaan dunia bergelora, amin. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Mari kita semua membangun diri kita. Kita menjadi orang saleh sehingga masuk di dalam keselamatan. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Sampai nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat berbaring istirahat, tidur. Tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Karena ingat, saat itu sudah zaman akhir. Dan kita makin hari membangun hubungan akrab, cinta Yesus. Kita setia taat kepada firman Tuhan. Tuhan semua berkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.